Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bernew. Oke, kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas undang-undang ini mulai dari pasal 51 hingga pasal 75. Oke, jadi di sebelah kanan bisa teman-teman lihat semua bahwa sebelah kanan ini adalah pasalnya. Kemudian di sebelah kiri layar yang ini adalah bagian penjelasannya ya. Jadi kita bisa langsung mempelajari penjelasannya. Oke. Pasal 51 ayat 1, jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu provinsi ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 2, jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah, kabupaten atau kota dalam provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten atau kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 52, jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api umum. Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api khusus lainnya. Penyambungan jalur kereta api khusus pada jaringan jalur kereta api umum dan jalan kereta api khusus dengan jaringan jalur kereta api khusus lainnya harus mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya. Jadi jaringan jalan kereta api khusus ini dapat dihubungkan ke ini ya, jaringan jalur kereta api umum juga ternyata, dan bisa dihubungkan ke jalur kereta api khusus lainnya. Tapi memang untuk mendapatkan izinnya sesuai dengan pemerintah itu harus mendapatkan izin dari pemerintah yang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Jadi seperti tadi itu, kalau pada tingkat antar provinsi ya ditetapkan oleh pemerintah, kemudian kalau dalam satu provinsi oleh pemerintah provinsi ditetapkan, kalau di dalam wilayah kabupaten kota ditetapkan pemerintah kabupaten atau kota. Seperti itu. Pasal 53, ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kereta api diatur dengan peraturan pemerintah atau PP-nya. Kemudian bagian ketiga, stasiun kereta api, pasal 54. Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A paling rendah dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut. Kemudian untuk ayat 2-nya, stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf B dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut. Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dengan tempat bongkar muat barang. Ayat 4, stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kepentingan pengoperasian kereta api. Ini tadi ayat 1 huruf F-nya ini ya, ada penjelasan yang ini kesehatan. Yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kelas stasiun. Huruf G, yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana pelayanan umum sekurang-kurangnya toilet, musola, dan restoran. Pasal 55. Di stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 dapat dilakukan dengan kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api dengan cara tidak mengganggu fungsi stasiun. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan usaha penunjang adalah aktivitas usaha untuk mendukung pengusahaan kereta api antara lain usaha pertokoan, restoran, perkantoran, dan perhotelan. Pasal 56, stasiun kereta api dikelompokkan menjadi kelas besar, sedang, dan kelas kecil. Ayat 2-nya, pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kriteria fasilitas operasi, frekuensi lalu lintas, jumlah penumpang, jumlah barang, jumlah jalur, dan fasilitas penunjang. Pasal 57 ayat 1, stasiun kereta api dapat menyediakan jasa pelayanan khusus. Lalu apa yang dimaksud jasa pelayanan khusus? Adalah fasilitas pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian selain fasilitas pelayanan standar. Jasa pelayanan khusus yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang,
pergudangan, parkir kendaraan, dan atau penitipan barang. Penggunaan jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai tarif jasa pelayanan tambahan. Pasal 58. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, fasilitas pengoperasian kereta api. Pasal 59. Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf C meliputi peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik. Yang dimaksud dengan peralatan persinyalan adalah fasilitas pendukung operasi yang memberi petunjuk atau isyarat berupa warna atau cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada tempat tertentu. Pasal 60 ayat 1. Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf A berfungsi sebagai A. tunjuk, dan B. pengendali. Ayat 2. Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. sinyal, B. tanda, dan C. marka. Yang dimaksud dengan sinyal adalah alat atau perangkat yang dipergunakan untuk menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan dan atau warna. Perangkat sinyal terdiri atas peralatan luar ruangan outdoor dan peralatan dalam ruangan atau indoor. Huruf B yang dimaksud dengan tanda adalah isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api. Yang dimaksud dengan marka adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan kereta api. Oke, pasal 61, peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf B berfungsi sebagai penyampaian informasi dan atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian. Pasal 62, peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 menggunakan frekuensi radio dan atau kabel. Ayat 2-nya, penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Pasal 63, instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf C terdiri dari jatuh daya listrik dan peralatan transmisi tenaga listrik. Kemudian pada ayat 2-nya, instalasi listrik yang dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk A. untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik, C. memfungsikan peralatan telekomunikasi, dan D. memfungsikan fasilitas penunjang lainnya. Ayat 3, instalasi listrik yang dimaksud dalam pasal ayat 2 dioperasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga listrikan. Pasal 64, ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengoperasian kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kelima, perawatan prasarana perkeretaapian. Pasal 65 ayat 1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi. Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. perawatan berkala, dan B. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Ayat 3. Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri. Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. Pada pasal 66-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6, kelaikan prasarana perkeretaapian. Pasal 67. Ada 4 ayat. Ayat pertamanya, prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan kelaikan yang berlaku bagi setiap jenis prasarana perkeretaapian. Persyaratan kelaikannya meliputi A. persyaratan teknis, dan B. persyaratan operasional. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A meliputi persyaratan sistem dan persyaratan komponen. Persyaratan operasional pada ayat 2 huruf B adalah persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian. Ini ada penjelasannya ya. Untuk ayat 1 tadi,
memenuhi persyaratan kelaikan adalah kondisi prasarana siap operasi dan secara teknis aman untuk dioperasikan. Kemudian pada ayat yang ketiga, ini penjelasannya, yang dimaksud dengan persyaratan sistem adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya sistem jalan rel, sistem jembatan, sistem terowongan, sistem stasiun, sistem persinyalan, sistem telekomunikasi, dan sistem perlistrikan. Yang dimaksud dengan persyaratan komponen adalah spesifikasi teknis yang harus dipenuhi setiap komponen sebagai bagian dari suatu sistem. Misalnya, sistem jalan rel terdiri atas rel, bantalan, balas, dan alat penambat. Kemudian pada pasal 68 ayat 1, untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. Ayat 2, pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Pasal 69, pengujian prasarana perkeretaapian dimaksud pada pasal 68 ayat 2 terdiri dari uji pertama dan uji berkala. Pasal 70 terdiri dari 4 ayat. Ayat pertamanya, uji pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf A wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian baru dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis. Uji pertama dimaksud dalam pasal 69 huruf A dilakukan terhadap A. Rancang bangun prasarana perkeretaapian dan fungsi prasarana perkeretaapian. Uji pertama pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan izin dari menteri. Selanjutnya ada pasal 71 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertamanya, prasarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertama oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Ayat 2, sertifikasi uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk selamanya kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis. Pasal 72 terdiri dari 3 ayat, yaitu ayat satunya uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf B wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap fungsi prasarana perkeretaapian. Ayat 3-nya, uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Yang dimaksud dengan jadwal yang ditetapkan tadi pada ayat 1 ini adalah kegiatan pengecekan kelaikan prasarana perkeretaapian sesuai dengan jadwal tertentu berdasarkan spesifikasi teknis, tingkat penggunaan, dan kondisi lingkungan setiap jenis prasarana perkeretaapian yang diuji. Pasal 73 ayat 1, prasarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi sertifikasi uji berkala oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapatkan akreditasi dari pemerintah, dan C. Lembaga yang mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Sertifikat uji berkala dimaksud pada ayat 1 berlaku sesuai dengan jadwal uji berlaku yang ditetapkan untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian. Pasal 74 ayat 1, pemerintah, badan hukum atau lembaga yang melaksanakan uji pertama dan uji berkala prasarana perkeretaapian wajib memiliki tenaga penguji. Tenaga menguji pada ayat 1 harus memiliki kualifikasi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian yang dimaksud pada ayat 2 diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam ayat 3 diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan atau lembaga yang mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Pasal 75, pelaksana pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 69 wajib menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan oleh menteri. Oke, sekian video kita kali ini. Itu dia tadi pasal 50 hingga pasal 75 dari UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.
Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.